Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan kalau semua kabar adik-adik luar biasa. Begitu pula dengan kabar Abang Edo di sini yang luar biasa. Baik adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Horong Nuh secara online di hari Minggu tanggal berapa adik-adik? 6 Februari 2022. Nah, adik-adik semuanya, Abang berharap adik-adik sudah siap untuk beribadah, sudah berpakaian yang rapi, terus kemudian sudah menyiapkan Alkitabnya, serta sudah menyiapkan hati dan pikirannya untuk memuji nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, yuk kita awali kegiatan untuk ibadah Horong Nuh hari ini dimulai dengan saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik berdoa sendiri ya. Mari kita saat teduh dimulai. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah saat teduh. Nah, siapa di sini yang sukacita? Puji Tuhan semua tetap sukacita ya. Walaupun masih pandemi COVID-19 sehingga kita harus ibadah online, tapi tidak boleh mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, kita akan bernyanyi bersama. Ku mendaki ke Bukit Sion. Yang sudah pernah dengar lagunya ikut bernyanyi, tapi kalau yang belum pernah mendengarnya atau lupa-lupa ingat, yuk kita pelajari bersama-sama ya. Oke adik-adik semuanya, yuk ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Nah, kita sudah saat teduh, kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab untuk hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab untuk hari ini, yuk adik-adik semuanya, kita duduk yang manis, duduk yang tenang. Terus kemudian fokuskan pikiran adik-adik karena kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita berdoa, yuk tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan segala anugerah yang masih Tuhan berikan kepada adik-adik Horong Nuh, kepada para orang tua, serta abang dan kakak guru sekolah minggu, serta semua orang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan sehingga kami boleh
berkumpul secara online untuk melakukan kegiatan Horongno. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik sekolah minggu dalam mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, dan Tuhan Yesus pula yang memberkati Bang Edo dalam memberikan cerita Alkitab hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu pula ya Tuhan yang memberkati kami untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, dan kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami resapi dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami juga lakukan pula dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan dan menyimak cerita Alkitab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan segera mendengarkan cerita Alkitab untuk hari ini, yang dimana cerita Alkitab hari ini dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12-20. Yuk, sudah? Kitab Yohanes ini dari Perjanjian Baru. Jadi kitab Yohanes 8 ayat 12-20 itulah ayat Alkitab untuk cerita Alkitab hari ini. Adik-adik gak usah khawatir, Abang sudah cantumkan ayat Alkitabnya. Jadi nanti adik-adik tinggal ikut membacanya dalam hati. Abang akan membacanya dengan suara yang lantang. Oke, sudah siap adik-adik? Pintar, sudah siap ya? Yuk kita baca bersama ya. Yang pertama, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik semuanya, sekarang Abang mau bertanya sama adik-adik yang mendengarkan cerita hari ini. Ada yang tahu nggak sih ini kira-kira benda apa namanya? Ayo, apa? Lampu, betul sekali. Ada yang juga mengenal bohlam, singkatannya ada yang bilang bola lampu. Ya, oke, pinter. Lalu alat yang kedua ini apa? Aduh, ayo. Betul, kalau mati lampu pasti kita membutuhkan ini. Senter. Lalu yang ketiga nih, kalau ada sumbu apinya dinyalakan, kalau untuk mati lampu, apa? Lilin. Pinter. Nah, adik-adik semua yang menyaksikan video ini, pasti Abang percaya adik-adik pernah melihat benda-benda ini. Terus kemudian bahkan adik-adik ada yang sudah pernah memegangnya. Lalu pertanyaan berikutnya yang ingin Abang tanyakan ke adik-adik semuanya adalah, apa sih kegunaan benda-benda tadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Loh, kok jadi gelap? Waduh, tunggu ya, Abang nyalakan lilin dulu ya. Oke, ini lilinnya. Nah, kembali terang ya. Nah, yuk kita kembali lagi adik-adik. Apa sih kegunaan benda-benda tadi? Ayo, apa? Wah, betul sekali. Memberikan terang, memberikan cahaya di suatu tempat yang gelap, suatu tempat yang redup pencahayaannya.
Kalau ruangannya terang, maka kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Ya, kita mau mengambil barang apa kita tahu posisinya, kita mau melangkah ke kanan atau ke kiri kita tahu supaya kita tidak tertabrak dengan kursi ya, ataupun kita mau menuju kemana kita langsung tahu arahnya. Jadi kegunaannya tadi adalah memberikan terang untuk suatu tempat yang gelap, yang redup cahayanya. Lalu berikutnya, Abang bertanya buat adik-adik. Jadi, adik-adik lebih suka yang mana? Gelap atau terang? Apa adik-adik? Sekali lagi yuk, Abang tanya, gelap atau terang? Weh, pasti adik-adik yang menyaksikan video ini senang sekali hidup dalam terang. Akan tetapi adik-adik masih banyak manusia yang suka hidup dalam gelap. Sekali lagi, masih banyak manusia yang suka hidup dalam gelap. Kok bisa ya, Bang? Waduh, kenapa ya? Ini alasan utamanya karena manusia sering sekali melakukan dosa sehingga hidupnya dalam kegelapan. Loh, kok bisa, Bang? Nah, sekarang Abang mau bertanya dulu. Apa sih itu dosa? Ada yang masih ingat pengertian dosa? Ada yang masih ingat kah? Oke. Tenang saja kalau adik-adik tidak ingat. Ini ya, adik-adik perlu mengingatnya, Abang cantumkan ya. Apa itu pengertian dosa? Mari adik-adik kita sama-sama membacanya ya. Abang hitung sampai 3, baru kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, tunjuk bagian kepalanya. Terus kemudian yang kita ucapkan, tunjuk bagian bibirnya, mulutnya, dan yang kita lakukan, gerakin tubuhnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Bang bacakan ya. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, tunjuk kepalanya, yang kita ucapkan, tunjuk bibirnya, mulutnya, dan yang kita lakukan, gerakan badannya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berarti kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, itu artinya membuat Tuhan menjadi sedih, membuat Tuhan Yesus menangis. Coba pernah lihat nggak wajah orang menangis? Gimana wajahnya? Bagus nggak dilihat? Enggak ya? Adik-adik mau nggak melihat Tuhan Yesus seperti itu? Enggak ya. Aduh, ini contohnya ketika melakukan dosa. Misalnya menggunakan masker, mamanya dan atau papanya sudah berulang kali mengingatkan kita untuk menggunakan masker. Vino, Morin, misalnya seperti itu. Terus kemudian Abed, ayo gunakan masker ya kalau mau ke warung atau nanti ke rumah opung. Suatu ketika kita nih mau ke warung, Abed misalnya mau ke warung gitu kan, terus kemudian Abed mau kemana? Mau ke warung mah, jangan lupa ya gunakan masker ya. Terus kemudian Abed langsung berpikir di otaknya, menggunakan masker kan bikin pengap, terus kemudian nanti susah napasnya. Nah, kan sudah berpikir yang kurang baik berarti sudah masuk dalam dosa. Terus kemudian akhirnya Abed bilanglah ke mamanya, pas mamanya bilang, oke ma, aku nanti gunakan masker. Apakah Abed menggunakan masker? Ternyata tidak. Berarti adik sudah berkata bohong mulutnya ya kan. Lalu berikutnya ya udahlah, akhirnya Abed pun berangkat ke warung tanpa menggunakan masker. Berarti Abed sudah melakukannya tidak menggunakan masker. Berarti Abed sudah melakukan 3 perbuatan dosa. Itu contoh ya. Jadi adik-adik ketika sudah diperintahkan, adik-adik harus mau melakukannya, apalagi itu untuk kebaikannya, terutama ketika menggunakan masker. Masker itu untuk saat ini merupakan hal yang sangat penting loh adik-adik ya, untuk menghindari kita terjangkit virus COVID-19. Nah, kalau kita rajin menggunakan masker dalam aktivitas atau kegiatan kita, maka kita menjaga kesehatan diri kita dan juga kesehatan diri orang lain. Semakin banyak yang sehat, maka semakin banyak pula orang yang bersuka cita. Nah, itu adik-adik. Nah, ketika kita sudah melakukan dosa, kita penuh dengan dosa, apalagi kita sering dengan sengaja melakukan dosa, maka hidup kita menjadi gelap tuh. Waduh, ketika kita sudah menjadi gelap,
kita melakukan dosa, maka hubungan kita dengan Allah pun terputus, kemudian kita tidak ada lagi yang menjaga kita hidup dalam kekesalan, hidup dalam penuh melakukan dosa. Ada yang mau seperti itu adik-adik? Tidak ya, jangan mau melakukan itu semua. Nah, karena hidup kita sudah penuh dengan dosa, maka semua manusia, baik adik-adik sekolah minggu, mama, papa, hingga abang dan kakak guru sekolah minggu pun membutuhkan penerang hidup. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Nah, siapakah penerang dalam hidup kita? Kalau di rumah tadi ada lampu, ada senter, ada lilin, tapi dalam kehidupan kita yang merupakan sumber penerang kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia ya, menjadi manusia, kemudian ia mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, dipaku kaki dan tangannya, di kepalanya dipakaikan mahkota duri hingga berdarah-darah, terus kemudian di perutnya, di lambungnya ditusuk pakai tombak sehingga ia pun semakin menderita karena darah pun semakin banyak tercurah. Ya, yang dia lakukan itu adalah untuk menebus dosa manusia, adik-adik, mama dan papa dan kita semua supaya tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka apa yang terjadi adik-adik? Betul sekali, manusia selamat dari dosa. Manusia kembali terhubung dengan Allah, serta manusia kembali hidup dalam terang. Senangkan hidup dalam terang, tadi kan adik-adik bilang mau hidup dalam terang, ya. Dengan penyelamatan dari Tuhan Yesus, manusia selamat dari dosa. Kemudian manusia hidup dalam terang. Nah, sekarang abang mau bertanya sekali lagi buat adik-adik semuanya. Siapa penerang hidup manusia? Siapa terang hidup manusia? Adalah Tuhan Yesus. Hal ini juga tertulis dalam ayat Alkitab yang sudah kita bacakan tadi adik-adik dari Yohanes 8 ayat 12 ya. Abang bacakan saja ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuh, adik-adik semuanya. Tuhan itu adalah sumber penerang dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita harus mau seperti Tuhan Yesus menjadi penerang. Dengan cara apa? Mengikut Tuhan Yesus. Mengikut apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari dosa, apa saja sih perbuatan ikut dalam terang Tuhan Yesus? Apa sajakah itu adik-adik semuanya? Apa? Selain kita harus rajin beribadah sekolah minggu, yang pertama adalah rajin berdoa. Mulai dari bangun pagi hingga adik-adik kembali tidur di malam hari. Terus kemudian adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Mengapa kita rajin baca Alkitab? Karena di dalam Alkitab itu diajarkan bagaimana cara-caranya untuk melakukan perbuatan yang baik. Kalau adik-adik mau pintar matematika, maka adik-adik belajar buku matematika. Tapi kalau adik-adik mau belajar tentang bagaimana melakukan perbuatan kebaikan yang sudah diajarkan Tuhan, mari adik-adik rajin baca Alkitab sehari satu pasal, misalnya ajak mama dan papanya atau pendampingnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah adik-adik juga harus rajin menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Jadi di rumah misalnya sebelum sekolah dengarkan lagu sekolah minggu, terus sebelum tidur gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga melakukan banyak kebaikan itu melalui perbuatan-perbuatannya bisa kita pelajari di lirik-lirik lagunya. Ya, jadi ketiga hal ini ditambah dengan adik-adik rajin beribadah sekolah minggu, maka adik-adik menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang mau mengikuti Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu adik-adik semuanya, abang mau berpesan bahwa hiduplah dalam terang. Hiduplah untuk terus mengikuti ajaran tentang Tuhan Yesus. Dan juga abang berharap adik-adik menjadi terang, adik-adik menjadi contoh bagi orang lain. Supaya semakin banyak manusia atau jiwa-jiwa yang selamat dari
dosa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, itulah cerita Alkitab untuk hari ini. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Nah, ini ada aktivitas horongnya ya. Aktivitas horongnya adalah mewarnai. Ini gambarnya, ada judulnya Aku Mau Menjadi Pengikut Yesus, ada ayatnya. Terus kemudian ini Tuhan Yesus beserta dengan anak-anaknya sedang bercerita di sebuah taman. Nanti adik-adik boleh cek di grup orang tua Horong Nuh, terus kemudian nanti adik-adik print, boleh di kertas buffalo, di kertas HVS, diwarnai, boleh pakai krayon, pensil warna, terserah adik-adik. Ya, terus kemudian kalau sudah nanti adik-adik pegang hasil karyanya, foto beserta dengan adik-adik, lalu minta tolong sama mama atau papa ataupun pendampingnya untuk dikirimkan ke grup orang tua Horong Nuh. Oke, adik-adik, abang tunggu ya pengerjaan tugas horongnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini dan juga kita sudah mendengarkan apa aktivitas horong hari ini. Ya, aktivitas horong hari ini adalah mewarnai. Nanti adik-adik boleh bilang sama mama dan papanya untuk minta gambarnya di grup orang tua Horong Nuh ya, atau misalnya japri ke Bang Edu juga oke. Baik, kita akan segera mengakhiri kegiatan Horong Nuh hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan. Minta tolong ya adik-adik ke mama dan papanya supaya scan barcode-nya sebagai bentuk persembahan kita untuk kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus karena adik-adik sudah dilayani untuk hari Minggu ini. Yuk adik-adik kita sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi bersama mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk adik-adik kita bernyanyi ayat yang keduanya ya. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa penutup untuk mengakhiri seluruh kegiatan Horong Nuh pada hari Minggu ini. Yuk, kita berdoa, abang yang pimpin, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sampaikan kepadamu atas segala berkat, sehingga kami boleh mengikuti seluruh kegiatan Horong Nuh pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, adik-adik Horong Nuh boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kiranya firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, kami mau mengikuti Engkau ya Bapa, sehingga kami mau hidup di dalam terang, dan kami mau menjadi anak-anak terang bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang mampukan kami, adik-adik sekolah minggu, Tuhan terutama Horong Nuh, dalam menjalani hari-harinya untuk terus menjadi terang dalam kehidupan sehari-harinya, mau menjadi contoh untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa ya Bapak. Tuhan Yesus juga yang memberkati adik-adik dalam kegiatan sekolahnya yang saat ini mungkin masih ada yang online ataupun ada yang sudah tatap muka. Tuhan Yesus yang menemani, Tuhan Yesus yang menjagai adik-adik ya Bapa dalam segala kegiatan
sekolahnya, terutama supaya mereka tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan ya Bapak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya Bapak. Tuhan Yesus yang menjagai segala aktivitas adik-adik Tuhan dalam sekolahnya, dalam studinya. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, para orang tua, para pendamping, para walinya ya Bapak. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, cukupkan segala rejeki, dan juga Engkau yang memberikan kesehatan kepada orang tua, pendamping, dan juga ataupun wali ya Bapak. Kami tidak lupa juga Tuhan Yesus untuk abang dan kakak serta pengurus guru sekolah minggu HKBP Cinere. Tuhan Yesus yang memberkati abang dan kakak seluruh guru sekolah minggu untuk tetap setia melayani Engkau ya Bapak dalam berbagai kondisi dan situasi. Tuhan Yesus yang mampukan untuk abang dan kakak boleh terus meningkatkan segala kreativitas dalam pelayanannya supaya banyak jiwa yang terus dilayani serta diselamatkan ya Bapak. Engkau berkati juga Tuhan bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau jauhkan Tuhan, segera pulihkan pula dari penyakit COVID-19 ini ya Bapak. Kami rindu, kami kangen untuk beraktivitas, berjumpa dengan saudara-saudara kami yang lainnya ya Bapak. Berkati semuanya ini ya Bapak. Kami percaya semua ini adalah kehendak-Mu ya Bapak, dan kami yakin akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semuanya, itulah rangkaian kegiatan Horongmu untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.